Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini adalah sebuah kajian berjudul Pertumbuhan Nafas, diuraikan oleh Raden Sudewo Partokusumo. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran suci mempersamakan nafsu syahwat dengan lapar dan dahaga. Syahwat ialah keinginan kodrat. Jika keinginan itu tidak dipenuhi, umat manusia terang tidak dapat hidup terus. Sebagaimana manusia tidak dapat hidup tanpa memuaskan lapar dan dahaganya, sudah barang tentu hal itu tidak berarti bahwa manusia harus menuruti semua desakan-desakan itu dengan liar. Jiwa yang tidak sadar akan kemungkinan-kemungkinannya condong kepada kebinatangan. Sedangkan Islam tidak menghendaki yang rendah menguasai yang lebih tinggi. Maka sudah dari permulaan sekali segala apa yang mulia dan luhur pada fitrahnya tidak dapat tumbuh, merana dan akhirnya binasa, sedangkan dia menjadi serendah-rendahnya makhluk. Karena dorongan-dorongan tabiat rendah itulah yang sangat kuat, maka usaha untuk menaklukkan keinginan-keinginan hewani itu atau menahannya pada tempatnya yang sebenarnya, yaitu di bawah kekuasaan dan pimpinan nafs, ialah suatu disiplin yang memerlukan iman yang hidup, kemauan yang kuat, ketabahan hati, dan tujuan yang tetap teguh. Allah berfirman di dalam surat 41 ayat 30 dan ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami Allah, kemudian terus menempuh jalan yang benar, kepada mereka turun malaikat-malaikat seraya berkata, jangan takut dan pula jangan berduka cita, dan terimalah kabar gembira tentang taman atau surga yang dijanjikan kepada kamu sekalian dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan bagi kamu ada di dalamnya apa yang kamu minta.
selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran suci, Nabi suci Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar kita pengaruh dari nafsu hewani yang demikian besar itu sehingga dapat merusak kehidupan kita sendiri, kehidupan kekeluargaan dan kehidupan kemasyarakatan. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan sesungguhnya yang paling kutakuti bagi kamu sekalian ialah al-ajwa'afan, yaitu perut atau nafsu mempertahankan atau menyelamatkan diri, dan pukas atau nafsu birahi. Sebuah hadis ada lagi, barang siapa memberi kepadaku jaminan tentang apa yang ada di antara kedua rahangnya, yakni lidah sebagai alat bercakap-cakap dan apa yang ada di antara kedua kakinya, baginya saya jamin surga. Ini juga riwayat sebuah hadis. Ada yang harus diperbuat manusia untuk mempertumbuhkan dan memperkembangkan nafsnya, kiranya nyata oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikut ini. Surat 4 surat An-Nisa ayatnya 135. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu janganlah menurut keinginan rendah atau al-hawa, supaya kamu sekalian tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Ada lagi firman Allah di dalam surat 45 ayatnya 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah engkau melihat orang yang mengambil keinginan rendahnya atau hawahu akan Tuhan, dan Allah membiarkannya dalam keadaan sesat dengan diketahuinya, dan menutup pendengarannya dan menutup hatinya, dan menempatkan suatu penutup pada penglihatannya. Maka siapakah dapat memimpinnya sesudah Allah? Tiadakah kamu mau mengingat? Dan mereka berkata, tidak ada selain daripada hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain daripada waktu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, mereka hanya menduga saja. Dan lagi Allah berfirman di dalam surat 30 ayatnya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, orang-orang yang tidak adil itu mengikuti keinginan-keinginan rendah mereka atau ahwa'ahum, dengan tiada
pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memimpin orang yang dibiarkan Allah dalam keadaan sesat dan mereka tidak akan mempunyai penolong. Surat Ar-Rum ayatnya 29. Saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah berfirman lagi di dalam surat 18 surat Al-Kahfi ayatnya 28. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengikuti orang yang telah kami jadikan hatinya tidak mengingat akan peringatan kami, dan dia mengikuti keinginan rendahnya dan hanya melampaui batas yang semestinya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kiranya kita akhirkan sekian dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.